Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Untuk IHSG kemarin Jumat tanggal 27 ya. Kemarin ini kita buat hari Sabtu dini hari. Untuk IHSG kemarin Jumat ditutup naik 0,66% ke level 6.758. Nah, 6.758 di area sini. Jadi masih bertahan ya untuk minggu ini di atas 6730-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari Jumat kemarin di IHSG ini kita bisa lihat bareng-bareng tanggal 27 Oktober secara keseluruhan untuk ASINnya net sell ya, masih distribusi cukup banyak. Khususnya di saham Bank Mandiri ASINnya keluar 250,3 M, kemudian di BBCA ASINnya masih keluar cukup banyak lagi 226,1 M, kemudian di Telkom, Goto, Bank BNI, SII ASINnya juga masih net sell. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk kemarin Jumat ada Bank BRI, AMMN, MDKA, FILM ya. Cuman secara keseluruhan untuk asingnya net sell kalau kita cek di RTI. Untuk IHSG ini di regular market untuk asnya keluar 439 eman ya kemarin Jumat. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir untuk asnya udah net sell di regular market 2,4 triliun. Jadi untuk aslinya emang distribusi cukup banyak ya dalam satu minggu terakhir ini di IHSG ya, khususnya di saham-saham ini BCAP, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, Telkom, Medco, ASI ini yang paling banyak di distribusi asing ya. Bank BRI net sell 939 M dalam satu minggu terakhir. BBCA juga net sell 800-an M lebih dalam satu minggu terakhir. Jadi untuk minggu depan hari Senin mungkin perhatikan sell level ini ya, semoga masih bisa bertahan di atas 6735. Ini masih jadi area support karena hari ini break close di atas itu. Dan untuk resistennya untuk level harga saat ini ya masih di sini 6870-an. Tapi kalau mengingat aslinya cenderung distribusi cukup banyak dalam satu minggu terakhir, untuk hari Senin sih mending di awal market lihat situasi dan kondisinya dulu ya. Kalau langsung dibuka merah perlu hati-hati untuk IHSG, apalagi kalau aslinya masih terus jualan bisa turun lagi lebih dalam. Kalau kita lihat untuk indeks Asianya hari ini sebagian besar hijau sih. Untuk Hang Seng ini malah naik 2% lebih ya. Untuk Singapura indeks turun 0,3, ini aja yang merah untuk indeks Asia. Dan untuk indeks US nya ini masih running trade ya, pukul 1.35 WIB itu berarti untuk pasar Amerika masih running trade. Kita lihat aja nanti, semoga bisa close ya nggak jelek-jelek banget lah, kalau bisa malah ditutup hijau ya, cuman ya kita lihat aja nanti. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham ADMR. Ini udah cukup lama nggak kita bahas ya. Untuk saham ADMR harganya kemarin Jumat turun tipis 1,35%. Hitungannya untuk saham ADMR 1% ini nggak terlalu apa ya tipis lah ya. Turun 1,35% ke level 1095 ya. Di area sini sempat turun mendekati area supportnya. Kalau secara Fibonacci sih untuk area support ADMR ada di level ini 1075 ya. Jadi misal minggu depan masih turun, mungkin perhatikan area sini. Kalau ada tanda-tanda mau pullback ya bisa dipertimbangkan buat entry ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Coba kalau kita cek untuk transaksi ADMR dalam satu minggu terakhir ini sih aslinya net buy cuma 4,6 M aja, jadi kadang masuk kadang keluar. Kalau untuk kemarin Jumat aja tanggal 27 aslinya net buy ya, jadi kemarin Jumat aslinya net buy 4,4 M. Kalau kita cek lebih detail lagi, ADMR kemarin Jumat tanggal 27 Oktober secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, didistribusi oleh lokal. Yang jualan ini paling banyak lokal ya. SQ net sell 8,9 M untuk lokalnya. Yang nampung AZ itu pun cuma 3,4 M aja. Jadi untuk lokalnya distribusi
Dan aslinya yang masuk ada CC, BK ini paling banyak untuk CC netbuy 1,6, BK netbuy 1 MN lebih, kemudian ada lagi nih ZPO, DAK, AG cuman hitungan juta aja ya masuknya di saham ADMR. Jadi untuk hari Senin sih semoga aja masih itu ya masih bertahan di atas supportnya. Kalau kita cek dari awal minggu ini yang pegang barang paling banyak BQ versi lokal, dan untuk BQ-nya hari ini tanggal 27 BQ ABBQ masuk lagi ya. Jadi hari ini untuk BQ masih masuk ini di saham ADMR 1,5 M. Ya mudah-mudahan sih ini akan mantul setelah nyentuh area support ini ya 1075. Jadi misal mau entry dan hari Senin itu dibuka merah dulu ya, bisa pertimbangkan aja area sini 1075. Semoga aja bisa mantul pullback di area sini. Tapi kalau langsung hijau resistennya ada di 1165 untuk level harga saat ini. Oke, itu untuk saham ADMR ya. Coba kalau kita cek untuk laporan kuartal 3-nya apakah udah keluar untuk saham ADMR? Belum ya, semoga aja bagus sih. Oke, itu untuk saham ADMR. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Pegas ya. Untuk saham Pegas hari Jumat kemarin nggak terlalu banyak pergerakan, ditutup naik sih 0,75% aja. Kalau secara teknikal ini masih konsolidasi di area 1325 sampai 1350 ya. Kalau kita cek coba untuk transaksinya saham Pegas hari Jumat kemarin, untuk saham Pegas aslinya net buy nggak terlalu banyak sih, 1,2 M aja. Dan kalau kita perhatikan untuk nilai transaksi Pegas hitungannya masih sepi ya. Jadi ini sahamnya masih sepi sih, belum terlalu liquid. Kalau kita cek dari awal minggu ini ya, dalam 1 minggu terakhir untuk Pegas keluar lumayan, ini hitungannya 27,6 M ya, dibandingkan dengan nilai transaksinya lumayan aslinya keluar di saham Pegas. Kalau kita cek lebih detail lagi, Pegas kemarin Jumat tanggal 27 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh OD, dan OD yang jualan versi lokal ya. Jadi untuk transaksinya juga cenderung didominasi oleh lokal sih. Untuk asingnya yang masuk ada BB, YUBB ini malah 100% buy ya. Jadi murni beli di saham Pegas, tidak melakukan selling sama sekali. Kalau kita cek di tanggal 23, untuk asingnya yang masuk paling banyak ya BB sih. Cuman ini ya yang jualan KZ, AK, BKRX. Tapi kemarin Jumat ini nggak jualan sih, asing di saham Pegas itu nggak banyak jualan. Jadi mudah-mudahan untuk minggu depan bisa rebound breakout di atas 1350 dan naik lagi lebih tinggi ya. Mungkin buat teman-teman yang mau entry buat invest ya, sebenarnya di level harga saat ini bisa dipertimbangkan ya, bisa dipertimbangkan. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau mau cari aman sih, kalau mau masuk ya jangan langsung banyak-banyak ya, tetap sedia cash di portofolio ya. Takutnya kalau sampai jebol support, apalagi turun di bawah 1290 ya kan, takutnya bisa turun lagi lebih dalam ya. Jadi ya kalau amannya sih kalau mau entry, walaupun secara teknikal dan valuasinya ini menarik, kalau mau entry sih amannya ya jangan all in lah, sedia cash. Mungkin seperti itu untuk saham Pegas ya. Untuk kemarin Jumat sih nggak terlalu rame. Jadi untuk hari Senin mungkin kalau nggak sideways, mudah-mudahan bisa breakout di atas 1350. Untuk saham Pegas mungkin itu aja. Selanjutnya kita akan cek saham Elsa yang naik cukup tinggi ya. Untuk saham Elsa kemarin Jumat naik 8% lebih, 8,25% ke level 446. Ini kalau secara teknikal sih berhasil breakout di atas ini ya, pucuknya waktu itu. Coba kalau kita ukur pakai rectangle yang ini, kira-kira target price-nya ke level berapa untuk saham Elsa. Untuk saham Elsa
Itu resisten selanjutnya kalau masih naik ya, mudah-mudahan saja masih uptrend, itu target price-nya ke level 470-an ya, 472, 474 itu area resisten untuk saham Elsa selanjutnya. Dan untuk level rekasa ini support terdekatnya ya berarti di sini 438 ya. Jadi kalau besok Senin sih misal koreksi turun, perhatikan saya level ini semoga masih bertahan di atas 438. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk Elsa dalam satu minggu terakhir ini aslinya masuk 20,8 M. Ini hitungannya lumayan banyak sih kalau dibandingkan dengan nilai transaksi dalam satu minggu terakhir ya, yang cuman 114 M-an. Kalau kita cek dari kemarin Jumat aja. Kemarin Jumat aja untuk aslinya juga masih net buy ini 21,3 M, jadi untuk aslinya cenderung masuk sebenarnya di saham Elsa. Lalu kita cek lebih detail lagi untuk saham Elsa kemarin Jumat tanggal 27 Oktober. Secara keseluruhan yang masuk ini asing ya. OD, CC, BK, ZP, AK versi asing net buy. Malahan ini untuk OD versi asing itu 100% transaksinya buy ya. Tidak melakukan selling sama sekali ini untuk nilai transaksi dan net buy-nya sama. Untuk lokalnya jualan, jadi lokalnya jualan ditampung oleh asing untuk saham Elsa ini. Dan harganya naik ya, aslinya masuk harganya naik ya. Mudah-mudahan besok aslinya enggak distribusi untuk minggu depan dan sahamnya masih melanjutkan tren bullishnya. Dan target price-nya di area sini 472, semoga aja bisa kecapai ya. Coba kita cek sekilas untuk valuasi Elsa, perusahaan minyak ya. Untuk Elsa laporan kuartal 3-nya udah keluar dan bagus ya, mungkin karena ini jadi sentimen positif untuk saham Elsa dan harganya naik. Soalnya di kuartal 3 ini secara tahunan naiknya lumayan signifikan ya, dari kuartal 3 tahun kemarin 2022 itu 9, IPS-nya kuartal 3 tahun ini itu 21. Ini secara kuartalan naik, secara tahunan juga naik, jadi sentimennya cukup positif. Di harga saat ini PB Puncak juga masih di bawah 1 kali, PBV-nya 0,7, valuasinya belum terlalu mahal. Kemudian net profit marginnya nggak terlalu gede sih ya, 4,5%, tapi ROE-nya lebih dari 10%. Ya nggak kecil-kecil banget untuk ROE-nya. Untuk liquidity ratio-nya sebenarnya nggak bagus-bagus banget sih untuk saham Elsa ya. Utangnya lumayan ini di atas 1 kali, 115%. Kemudian quick ratio, current ratio-nya juga di bawah 200%. Ya sebenarnya sih apa ya, untuk saham Elsa ini ya ini sentimen positifnya pendapatan di kuartal 3 cukup bagus ya, semoga aja ini bisa ngejar 470 untuk minggu depan. Tapi kalau koreksi ya perhatikan aja level ini 438 ya, semoga nggak jebol di bawah itu. Kalau sampai jebol ya berarti bisa tunggu aja di area 426 ya. Oke, itu untuk saham Elsa menurut saya sih kalau nggak sideways malah kemungkinan bisa naik, mengingat yaitu ada sentimen positif secara fundamental dan secara broker saham juga aslinya masuk. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Medco yang harganya juga naik ya hari ini setelah kemarin nyentuh supportnya. Hari ini open turun dikit kemudian naik 4,4% ke level 1420. Untuk area supportnya masih di sini 1364 ya, 1365 itu area support untuk saham Medco. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Medco, tanggal 27 kemarin ya, hari Jumat aslinya keluar 17,8 M, jadi naiknya itu disertai asing jualan. Kalau kita cek dari awal minggu ini, dalam satu minggu terakhir untuk aslinya cenderung keluar sebenarnya di saham Medco ya. Ini udah net sell 140,3 M dalam satu minggu terakhir. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Medco MEDC untuk kemarin Jumat secara keseluruhan sebenarnya ya ini sih ada yang nabung CP ya. Yang akumulasi itu lokal, CP versi lokal, yang distribusi asing ZP, BK, YU, AK versi asing net sell.
Dan aslinya yang masuk di saham Medco nggak ada sama sekali sih kalau kita cek di sini ya. Jadi aslinya murni jualan di saham Medco. Netcel untuk aslinya, untuk lokalnya yang nampung CP, harganya naik. Yang jadi market maker utamanya YU CP sih, untuk YU Netcel 10 eman lebih, untuk CP-nya Netbuy 18,9 kalau kita cek dari awal minggu ini. Sebenarnya sih ada yang distribusi sih, ini ZB dan ZB itu versi asing ya. Jadi hati-hati sih untuk saham Medco karena aslinya distribusi cukup banyak ya, walaupun harganya masih bisa bertahan di atas 1360, tapi kalau misal minggu depan sampai jebol di bawah ini 1360 itu ya hati-hati aja, bisa ke area 1100-an lagi, 1170. Ini support selanjutnya untuk saham Medco misal minggu depan bisa jebol ya, kalau bisa jebol 1360, tapi kalau masih bertahan di atas itu ya semoga aja masih akan konsolidasi di area sini ya, antara 1360 sampai 1670-an ya. Kalau kita cek untuk saham Medco, coba untuk laporan kuartal 3-nya apakah udah keluar. Kalau kita cek di RTI belum diupdate ya untuk saham Medco. Oke, itu untuk saham Medco. Kalau mau entry sih sebenarnya agak nanggung juga ya, ini udah naik 4% dari area supportnya, jadi ya kita lihat aja besok, kalau masih turun bisa pertimbangan aja area support ini kalau ada yang jaga harga buat entry, tapi kalau nggak ada mending wait and see aja dulu. Lihat aslinya masih cenderung distribusi, dan ya kemarin Jumat ada CP sih, tapi untuk CP kalau kita cek dari awal minggu ini itu mana CP A B C D E F C P ya, cuma netback 2,1 M, padahal nilai transaksinya 198,9 ya. Jadi untuk CP sendiri cenderung scalping sih di saham Medco. Untuk CP AVG buy-nya di level harga 1446. 1446 floating loss sih, jadi misal besok naik 1446, close-nya 1420, berarti floating loss cuma nggak terlalu dalam ya untuk CP di saham Medco dalam 1 minggu terakhir. Kita lihat aja besok. Oke, itu untuk saham Medco. Kalau menurut saya sih malah ada kemungkinan ini akan konsolidasi dulu di area supportnya 1360. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Goto yang harganya sempat naik sih, cuman malah ditutup minus 1 poin ya. Jadi di awal market itu dibuka open gap bawah dulu ya, opennya di 56, kemudian sempat naik ke 58, tapi habis itu turun lagi ke harga pembukaan 56. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Goto, apakah masih terus didistribusi oleh AK? Aslinya tadi net sell ya di saham Goto itu untuk hari Jumat kemarin. Goto dalam 1 minggu terakhir aslinya net sell 127,4 M, dan untuk kemarin Jumat tanggal 27 aslinya juga masih jualan net sell 48,6 M. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Goto kemarin Jumat tanggal 27 Oktober secara keseluruhan sih YU AK masih terus jualan ya. YU ini malah harganya apa ya, malah di harga saat ini jualan ya, padahal pas masih berada di atas 60 untuk YU itu nampung untuk saham Goto, tapi ketika jebol di bawah 60 dari kemarin ya, ketika jebol 60 untuk YU nya malah cenderung distribusi, dan AK-nya masih terus jualan ya, ini nggak habis-habis barangnya. Perlu hati-hati ini secara keseluruhan untuk saham Goto juga kemarin Jumat masih didistribusi oleh YU dan AK, dan mereka berdua YU versi asing, AK-nya juga sebagian besar asing ya. Di saham Goto aslinya net sell, untuk lokalnya net buy, cuman nggak sebanyak asing yang melakukan distribusi. Harganya turun 1 poin, jadi mungkin kalau mau entry sih apa ya, mungkin nunggu breakout di atas 60 di seri volume yang gede, atau kalau belum bisa breakout takutnya tidak di 50 ya, jadi mending ambil di 50 aja. Mungkin seperti itu untuk saham Goto. Kembali lagi disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan
masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan cek saham cuan ini yang harganya hari Jumat kemarin ARA ya, naik 24,8%. Secara teknikal untuk cuan ini close-nya hitungannya pas di area resisten ya. Jadi lihat aja di awal market. Kalau langsung dibuka merah berarti jangan buru-buru entry karena supportnya cukup dalam ya, cukup jauh, ada di level 3770. Ini support untuk saham cuan dan resistennya ya harga penutupan hari ini sih hitungannya ini masih di area resisten. Jadi untuk besok lihat aja di awal market. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham cuan, bukan hari ini sih, hari Jumat kemarin ya. Cuan kemarin Jumat tanggal 27 Oktober secara keseluruhan sebenarnya yang keluar juga masih sama yang keluar ini nggak beda jauh sih. Yang keluar itu asingnya Netbuy dan untuk transaksinya didominasi oleh lokal. Untuk asingnya sendiri di saham cuan Netbuy sebanyak cuan asingnya Netbuy 9M lebih ya, dan yang jadi market maker utamanya di saham cuan itu YP, PD, CP, MG, dan ketiga-tiganya ini cenderung scalping loh. Jadi buat teman-teman yang mau entry ya sebenarnya amannya ya buat trading ya. Kalau buat invest ya sebenarnya terlalu beresiko untuk saham seperti cuan ini. Untuk YP nilai transaksinya 40,9 M dan net sell 900-an juta. Untuk PD-nya nilai transaksi 31,9 M dan net sell 3,1 M-an. Untuk CPMG ini yang masih net buy ya, dan untuk CP ini lumayan banyak net buy-nya 9,6 M dan untuk MG-nya juga masih net buy 3,8 M. Untuk AVG CPMG ada di level 4.200-an untuk MG, untuk CP-nya 4.300-an. 4.358 ya, 4.300 floating profit semua sih. Jadi ya semoga aja di awal market masih bisa naik, misal langsung dibuka hijau. Itu resisten selanjutnya ada di 4.850. Mungkin kalau masih jauh dan mau taking profit bisa pertimbangkan area sini sekiranya gagal breakout ya. Tapi kalau berhasil breakout sebenarnya nggak menutup kemungkinan naik lagi. Coba kalau kita ukur pakai rectangle yang ini kayaknya sih udah bisa ya. Kayaknya masuk ya pakai yang ini aja. Jadi untuk saham cuan ya, untuk support terdekatnya di level harga saat ini ya, berarti di sini kalau kita ukur pakai rectangle yang terdekatnya ini ada di 4.125 ya. Jadi misal turun ya perhatikan aja level ini, kalau di arah sini ada tanda mau pullback atau ada yang jaga harga buat scalpingan, mungkin teman-teman kalau mau entry ya bisa pertimbangkan area sini. Dan misal masih naik digoreng lagi itu resisten selanjutnya kalau secara Fibonacci bisa ke level 5.250 untuk saham cuan. Coba kalau kita cek sekilas untuk saham cuan hari ini arah, kalau kita cek di sini untuk laporan kuartal dikasih belum diupdate sih. Untuk oil gas ya emang hari ini kebanyakan hijau. Untuk cuan kalau kita cek sekilas untuk valuasinya di harga saat ini untuk liquidity rasionya sih masih cukup aman untuk saham cuan ya. Jadi secara liquidity ratio cukup bagus, cukup sehat, dan net profit marginnya juga lumayan 16%. Untuk ROE-nya juga lumayan tinggi juga 20,7% ya. Tapi dihargai dengan valuasi yang cukup mahal ini untuk saham cuan. Soalnya kalau kita cek di RTI itu PBV 30 kali ini sebenarnya cukup mahal ya untuk ROE cuma 20% dengan PBV 30 kali itu sebenarnya cukup mahal. Ya kita bisa dibandingkan aja dengan Elsa ini jauh lebih murah Elsa ya, yang PBV-nya di bawah 1 kali. Emang sih untuk cuan ini liquidity rasionya cukup sangat sehat ini sih kalau menurut saya. Untuk DAR-nya cuma 25% aja, current rasio di atas 300, quick rasio 250, cash rasio 100%. Jadi liquidity rasionya aman. Mungkin untuk saham cuan
Kalau turun ya seperti tadi, perhatikan area support 4150. Oke, itu untuk saham cuan. Semoga aja untuk minggu depan masih bisa uptrend. Untuk selanjutnya kita akan cek saham STRK ini yang juga ditutup arah ya, naik 24,6% ke level 314. Kalau kita cek untuk transaksinya, STRK kemarin Jumat tanggal 27 aslinya masuk 100-an juta. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham STRK kemarin Jumat tanggal 27 Oktober secara keseluruhan ada PD yang masuk 12,8 M dan yang keluar HD EPTS lumayan banyak sih. Yang jadi market maker utamanya HD ZB, keduanya yang nggak akumulasi banget sih untuk ZB di saham STRK ini ya, cenderung trading. HD net sell 9,2 M. Kalau kita cek dari tanggal 23 dalam satu minggu terakhir, hitungannya sih lebih banyak yang keluar ya di saham STRK ini. Jadi buat teman-teman yang mau entry sih ya amannya buat scalpingan aja selama masih liquid ya. Untuk level harga saat ini support terdekatnya ada di 288 dan resisten terdekatnya ada di 330. Misal minggu depan hari Senin bisa breakout di atas 330, maka resisten selanjutnya ada di 380-an ya. Oke, itu untuk saham STRK, tapi kalau langsung ngakak di awal market sebenarnya ya terlalu beresiko, karena kayaknya ada kemungkinan open gap bawah kalau antriannya hari ini. Kalau kita cek di sini sih udah nggak bisa ya, udah pergantian hari soalnya. Mungkin di platform lain kayaknya ada ya berapa yang antri di harga bid. Kalau cukup banyak ya ada kemungkinan open gap atas sih, karena hari ini arah dan nggak ada perlawanan lagi buat turun. Mungkin seperti itu ya untuk saham STRK. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham brand. Dan hari ini naik ya, naik 6,84%. Setelah beberapa hari itu nggak terlalu volatile untuk pergerakannya. Hari ini naik 6% lebih ya, nggak heran sih, soalnya untuk beberapa hari terakhir pun hitungannya untuk saham brand ini belum didistribusi ya, malah nambah muatan. Itu siapa kok lupa. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, brand hari ini naik tanggal 27 Oktober. Naiknya saham brand ini hitungannya nggak ada yang akumulasi sih sebenarnya ya. Yang jadi market utamanya IMG, YP, PD, CP, tapi keempat-empatnya masih net buy ya untuk YP, MG, walaupun mereka semua cenderung scalping sih di saham brandnya. Untuk MG-nya cuma net buy 9,1 M aja, padahal nilai transaksinya 72 M-an lebih. Untuk YP juga sama, nilai transaksinya 70-an lebih dan cuma net buy 8,8 M, karena keempat-empatnya ini masih net buy. Ya, semoga aja besok hari Senin masih bisa dibuka hijau ya. Dan misal naik itu perhatikan aja level ini. Resistennya ada di 4270, 4280 ya. Apakah bisa breakout di atas itu atau enggak? Sekiranya gagal breakout ya enggak ada salahnya buat diamankan, mungkin buat teman-teman yang udah floating profit ya. Tapi kalau bisa breakout dan melanjutkan kenaikannya, uptrendnya itu ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya masih naik kalau secara teknikal ya. Coba kalau kita cek sekilas untuk saham brand di level harga saat ini, apakah sangat mahal atau enggak? Dihargai dengan PBV 163 kali, PBV-nya aja segini gede. Walaupun untuk ROE-nya ini juga gede ya, untuk saham brand 53%, net profit marginnya juga lumayan 19%, tapi hutangnya 1000% ya, 1360. Jadi hutangnya 13 kali lipatnya dibandingkan dengan equity atau modal. Walaupun secara current ratio ini masih cukup sehat ya. Ya berarti kemungkinan apa ya, hutangnya itu masih lancar lah buat dicicil mungkin atau dibayar bunganya. Soalnya ini apa ya, karena rasio masih cukup
sehat di atas 300%. Jadi aset lancarnya itu masih cukup aman ya, walaupun utangnya gede masih cukup aman secara rasio liquidity-nya. Untuk net profit marginnya juga lumayan 19, ROE-nya 53, tapi PBV-nya ini loh yang perlu diwaspadai di harga dengan PBV 163. Oke, itu untuk saham brand ya. Jadi kalau mau entry buat scalpingnya selama masih liquid ya monggo, disclaimer, tapi hati-hati aja kalau harganya nggak sesuai prediksi jangan ragu buat cut loss. Mungkin seperti itu untuk saham brand. Selanjutnya kita cek saham FIRE. Ini udah cukup lama nggak kita bahas ya, dan harganya udah di atas saja ini. Untuk saham FIRE tadi kemarin Jumat itu sempat naik ya, sempat ke level 198 malahan, tapi habis itu dibanting turun dan ditutup minus 9% lebih. Untuk level harga saat ini support terdekannya ada di area 160. Jadi untuk hari Senin misal masih merah, perhatikan saja level ini apakah bisa bertahan di atas itu atau enggak. Kalau jebol ya jangan buru-buru entry, takutnya bisa muji lagi di area support yang di dekat-dekat 130 ya. Jadi kalau misal jebol di bawah 160, buat teman-teman yang mau entry bisa tunggu aja misal di bawah 135 lah. Itu pun kalau ada yang jaga harga. Kalau kita cek di sini untuk saham FIRE hari Jumat kemarin tanggal 27 Oktober, secara keseluruhan yang masuk EXI ya, yang nampung ini EXI 1,2 M, dan yang jadi market maker utamanya YP cenderung scalping dan net sell 900 juta. Jadi sebenarnya untuk saham FIRE ini kemarin Jumat di distribusi harganya turun kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 23. Untuk saham FIRE hitungannya ya lebih banyak yang keluar sih, yang nampung ini XL, XI, yang nampung kebanyakan retail. Jadi buat teman-teman yang mau entry atau yang udah floating loss, kalau mau average down jangan buru-buru ya. Tapi kembali lagi disclaimer, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.